السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. The whole concept of being anchored by the Quran means that no matter what pathway we follow in our lives, we are grounded in the teachings of the Book of Allah subhanahu wa ta'ala, in the guidance provided by Allah subhanahu wa ta'ala, and that guidance sheds light for us on whatever pathway we may be. And the result is that no matter how diverse the pathways are, they are always leading towards Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep bahwa kita terikat oleh Al-Quran berarti bahwa tidak peduli jalan mana yang kita tempuh dalam hidup kita, kita selalu berpegang pada ajaran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tersebut menerangi kita apapun jalan yang kita tempuh, dan hasilnya adalah bahwa tidak peduli seberapa beragamnya jalan-jalan tersebut, semuanya selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because they are guided and shaped by the words of Allah subhanahu wa ta'ala himself. And it is not possible to be grounded in the book of Allah subhanahu wa ta'ala karena jalan-jalan itu dipandu dan dibentuk oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan tidak mungkin untuk berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita terpisah dari ajaran inti, konsep inti, dan kitab ini. And so the Quran makes it very, very clear right from the beginning that this book provides guidance, but there are different kinds of guidance. There is a guidance in the form of showing someone the path, and there is a guidance in the form of leading someone along the path. Al-Quran dengan jelas menyatakan sejak awal bahwa kitab ini memberikan petunjuk, tetapi ada berbagai jenis petunjuk. Ada petunjuk dalam bentuk menunjukkan seseorang jalan, dan ada petunjuk dalam bentuk memimpin seseorang sepanjang jalan. Somebody is looking for directions, let's say to this venue, and they ask a passerby, do you know how to get to this building? And they say, yeah, you walk up the street and you take a right here, you take a left here, and the building's going to be on your right side. Misalnya, seseorang sedang mencari arah menuju suatu tempat dan mereka bertanya kepada seorang pejalan kaki, apakah Anda tahu bagaimana cara menuju gedung ini? Mereka menjawab, Anda berjalan di sepanjang jalan ini, lalu berkelok kanan di sini, belok kiri di sini, dan gedung akan berada di sisi kanan Anda. They have told you where the path is, and these are the directions. Now it's up to you how well you follow those directions. There is still a chance that you might get lost. You ask another passerby, and he says, well, I'm walking in the same direction, let me take you. And so they walk you to the destination. There is little, if any, chance of being lost. Mereka telah memberitahu Anda di mana jalannya, dan ini adalah petunjuknya. Sekarang terserah Anda seberapa baik Anda mengikuti petunjuk tersebut. Masih ada kemungkinan Anda bisa tersesat. Lalu Anda bertanya kepada pejalan kaki lain, dan dia berkata, saya juga berjalan ke arah yang sama, biarkan saya mengantar Anda. Dan dia mengantar Anda ke tujuan.
Dalam hal ini, kemungkinan Anda tersesat sangat kecil. Just like that, there is a guidance in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala makes the knowledge and information available for people. And it's entirely up to them whether they follow it or not. And then there is a guidance in which Allah subhanahu wa ta'ala holds our hands and walks us down the path that we need to walk on. This is the complete guidance. Begitu juga ada petunjuk dalam arti bahwa Allah SWT menyediakan pengetahuan dan informasi bagi manusia dan sepenuhnya tergantung pada mereka apakah mereka mengikutinya atau tidak. Kemudian ada petunjuk di mana Allah SWT memegang tangan kita dan mengantar kita di jalan yang perlu kita tempuh. Inilah petunjuk yang sempurna. And this guidance is only made available to certain kinds of people. Allah subhanahu wa ta'ala says, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. The book itself has no doubt. There's nothing doubtful in this book. And it is a guidance. But the complete guidance of this book can only be accessed by people who have something called taqwa. Dan petunjuk ini hanya tersedia untuk jenis orang tertentu. Allah SWT berfirman sebagaimana yang tadi sudah dibacakan bahwa kitab ini tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan dalam kitab ini dan ini adalah petunjuk. Tetapi petunjuk kitab ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki sesuatu yang disebut takwa. And so right in the beginning Allah subhanahu wa ta'ala emphasizes and highlights for us the profile of the person who is going to benefit from this book versus the profiles of those who will not benefit from this book. Oleh karena itu di awal Allah Subhanahu wa taala menekankan dan menyoroti bagi kita profil orang yang akan mendapatkan manfaat dari kitab ini dibandingkan dengan profil mereka yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kitab ini. So the word muttaqeen is a very strong word. People of taqwa. We hear the advice of taqwa in every Jum'ah khutbah. Most Jum'ah khutbahs begin with a wasiyah of taqwa. Ittaqullah. What does it mean? What does it imply? How does it apply to us? So in this same passage, Allah subhanahu wa ta'ala in a very summarized and concise way gives us some insight as to what a person of taqwa is like. What are the key elements and components of taqwa? And that's where the journey begins. Jadi kata takwa sangat kuat. Kita mendengar nasihat tentang takwa di setiap jamaah, terutama dalam khutbah jamaah. Apa artinya? Bagaimana penerapannya dalam bagian yang sama ini? Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat ringkas dan padat memberikan kita wawasan tentang seperti apa seseorang yang bertakwa, apa saja elemen dan komponen kunci dari takwa, dan disitulah perjalanan dimulai.